Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aprilia Dia Wulandari dengan NIM 22030174128 dari kelas Pendidikan Matematika 2022C. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah geometri. Yang pertama, soal ke-1, Arya mengatakan jika diagonal suatu segi 4 saling membagi 2 sama panjang, maka segi 4 itu jajar genjang. Apakah Anda setuju dengan Arya? Berikan argumen jawaban Anda dan lengkapi argumen Anda dengan ilustrasi yang cukup. Oke, yang pertama, sesuai pertanyaan, maka jawaban saya di sini adalah setuju. Setuju karena pernyataan Arya merupakan salah satu teorema jajar genjang yang telah dibuktikan kebenarannya. Nah, di sini perkataan Arya dapat dibuktikan seperti ini. Pertama, diketahui misal kita mempunyai segi 4 A, B, C, D. Kita gambar. Segi 4 A, B, C, D. Kemudian memiliki diagonal AC dan DB, di mana sesuai pernyataan Arya, diagonal pada segi 4 itu membagi 2 sama panjang. Dan di tengah O. Sehingga DO sama dengan BO dan AO sama dengan CO. Akan dibuktikan bahwa segi 4 A, B, C, D merupakan jajar genjang. Oke, bukti. Yang pertama, sudah diketahui bahwa DO sama dengan BO, maka DO kongruen dengan BO. Diketahui. Yang kedua, AO kongruen dengan CO. Diketahui juga. Kemudian yang ketiga, sudut DOC kongruen dengan sudut AOB. Ini berdasarkan
teorema sudut bertolak belakang. Nah, dari ketiga pernyataan ini diperoleh bahwa segitiga DOC akan kongruen dengan segitiga AOB berdasarkan teorema sisi sudut sisi langkah 1, 2, 3. Kemudian yang kelima akan diperoleh DC kongruen dengan AB berdasarkan akibat dari kongruensi segitiga DOC yang kongruen dengan segitiga AOB, yaitu kesesuaian antara sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Kemudian sudut CAB akan kongruen dengan sudut ACD. Sudut ACD ini juga akibat dari segitiga DOC kongruen dengan segitiga AOB, yaitu kesesuaian antara sudut yang bersesuaian. Nah, dari sini di sini DC dan AB dipotong transversal AC. Kita tulis DC dan AB dipotong transversal AC dan sudut CAB kongruen dengan sudut ACD. Maka DC sejajar dengan AB. Ini berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua garis dipotong transversal dan sudut dalam berseberangnya kongruen, maka dua garis itu sejajar. Nah, dari sini diketahui bahwa ABCD jajar genjang berdasarkan teorema yang berbunyi jika dua sisi berpasangan pada sebuah segi 4 sejajar dan kongruen,
maka segi 4 tersebut adalah jajar genjang, yaitu langkah kelima dan juga langkah ketujuh. Langkah 5 dan 7. Sehingga perkataan Arya benar karena teorema tersebut atau pernyataan Arya tersebut dapat dibuktikan. Soal nomor 2, buktikan bahwa garis bagi segitiga sama kaki yang melalui puncak segitiga merupakan garis tinggi dan garis berat. Oke, di sini nomor 2. Diketahui bahwa segitiga ABC sama kaki. Kemudian AD merupakan garis bagi segitiga ABC. Kita gambar. A, B, C. Kemudian D. Kemudian akan dibuktikan bahwa buktikan AD merupakan garis berat dan garis tinggi segitiga ABC. Bukti yang pertama, AB kongruen dengan AC. Ini diketahui. Kemudian sudut BAD kongruen dengan sudut CAB. Ini berdasarkan definisi garis bagi AD. Yang ketiga, AD akan kongruen dengan dirinya sendiri, yaitu AD karena berhimpit atau refleksif. Maka akan diperoleh segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD berdasarkan teorema sisi sudut sisi pada langkah 1, 2, dan 3. Nah, maka sisi BD akan kongruen dengan sisi CD karena akibat segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian pada dua segitiga kongruen adalah kongruen. Yang keenam, sudut BDA juga akan kongruen dengan sudut CDA akibat segitiga ABD kongruen dengan segitiga ACD. Nah, dari gambar ini dapat diketahui bahwa
sudut BDC itu berpelurus. Berdasarkan definisi sudut berpelurus, sehingga besar sudut BDA ditambah besar sudut CDA itu 180 derajat. Teorema penjulahan sudut. Nah, dari langkah 6, sudut BDA yang pengukuran dengan sudut CDA, kita substitusi. Sehingga besar sudut BDA ditambah besar sudut BDA akan sama dengan 180 derajat. Substitusi langkah 6. Kemudian 2 dikali besar sudut BDA itu besarnya 180 derajat. Sehingga besar sudut BDA itu 180 derajat dibagi 2. Maka hasilnya atau besar sudut BDA adalah 90 derajat. Ini operasi aljabar. Karena besar sudut BDA itu 90 derajat, maka BDA itu sudut BDA adalah sudut siku-siku. Berdasarkan definisi sudut siku-siku. Sehingga BD akan tegak lurus dengan DA. Definisi dari sudut tegak lurus berdasarkan definisi dari tegak lurus dan sudut 90 derajat. Sehingga terbukti DA merupakan garis berat segitiga ABC, yaitu langkah kelima dan BD, maksud saya DA, garis tinggi segitiga ABC, langkah ke-12. Dengan definisi dari garis berat, yaitu garis yang membagi segitiga pada titik tengah menjadi 2 sama panjang. Dengan definisi garis berat, yaitu garis yang ada di segitiga yang membagi menjadi 2 sisi sama panjang, di mana BD dan CD itu menjadi sama panjang. Dan kemudian garis tinggi yang definisinya adalah ruas garis yang ditarik dari titik sudut segitiga
dan tegak lurus dengan sisi di depannya, yaitu garis AD yang ditarik dari titik sudut A ke sisi depannya yang tegak lurus dengan BC, yaitu langkah ke-12. Sehingga teorema terbukti. Kemudian soal yang ketiga, dari titik P di luar lingkaran ditarik garis H sehingga memotong lingkaran di titik H dan titik R, dan ditarik pula garis G sehingga memotong lingkaran tersebut di titik S dan T. Jika PH dan PS masing-masing merupakan ruas garis eksternal lingkaran, maka buktikan PH kali PR sama dengan PS kali PT. Oke, di sini diketahui seperti pada soal, lingkaran dan titik P di luar lingkaran yang akan ditarik garis H melalui titik P sehingga memotong lingkaran di titik R dan titik H. Kemudian ditarik garis G melalui titik P yang akan memotong lingkaran di titik T dan titik S. Buktikan bahwa PH dikali PR sama dengan PS dikali PT. Yang pertama, hubungkan titik PH dan T. PH dan T. Sehingga membentuk segitiga PHT. Lalu hubungkan titik P, S, dan R. PS dan R sehingga membentuk segitiga PSR. Yang kedua, besar sudut SRH sama dengan besar sudut dari HTS. Sehingga sudut SRH kongruen dengan sudut HTS. Berdasarkan karena keduanya sudut keliling yang menghadap busur yang sama, yaitu busur SH. Kemudian langkah ketiga, besar sudut RPS sama dengan besar sudut TPH. Sehingga sudut RPS kongruen dengan sudut TPH karena merupakan sudut yang sama. Langkah keempat, sudut THP kongruen dengan sudut RSP berdasarkan teorema yang berbunyi pada suatu segitiga jika
dua sudut bersesuaian kongruen, maka satu sudut lainnya juga kongruen. Kemudian langkah kelima, dari langkah 2, 3, dan 4 akan didapatkan bahwa segitiga PHT sebangun dengan segitiga PSR. Ini teorema sudut langkah 2, 3, dan 4. Kemudian langkah ke-6, sudut PH per sudut PS itu akan sama dengan sudut sisi. Langkah ke-6, sisi PH per sisi PS itu akan sama dengan sisi PT per sisi PR. Ini berdasarkan teorema sisi yang bersesuaian pada dua segitiga sebangun adalah sebanding dan juga merupakan akibat dari langkah 5. Sehingga akan didapatkan PH kali PR sama dengan PS kali PT. Ini merupakan bentuk lain dari persamaan langkah ke-6 sehingga terbukti. Kemudian soal terakhir yaitu nomor 4, melukis geometri. Yang pertama, lukis sebuah balok ABCDEFGH dengan bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5 cm, AE 4 cm, BC 8 cm, sudut surut 120 derajat dan perbandingan proyeksi 2:3. Di sini terlebih dahulu kita membuat bidang frontal ABFE dengan ukuran AB 5. Kita buat AB 5, kemudian AE 4. Oke, kita sesuaikan. A, B, F, E. Di sini AB 5 cm, kemudian AE 4 cm. Lalu kita akan membuat sudut surut 120 derajat. Kita buat garis. Di sini kita akan membuat sudut 60 derajat pada sisi kiri sehingga sudut surut kebalikannya sudah terbentuk 120 derajat. Seperti ini. Nah, di sini sudah terbentuk 120 derajat. Kemudian kita akan mengukur BC. B di sini dan di sini 8 cm. Kita akan membuat proyeksi dengan perbandingan 2:3. Kita bikin proyeksi ke sini.
Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian yang sama panjang menggunakan jangka 1, 2, 3. Kemudian ujung dari sisi 8 cm ini tadi kita tarik dari proyeksi ini menjadi gini. Kemudian kita sejajarkan sesuai dengan proyeksi yang dibagi menjadi 3 ini tadi. Nah, karena pada soal diminta 2:3, maka kita menggunakan pada bagian kedua ini kita bikin sebuah bidang sisi. Kita sesuaikan dengan ukuran di depannya, yaitu sisi berdiri atau sisi tegaknya itu 5 cm. Kemudian kita tarik, kita sesuaikan saja. Di sini 4 cm. Di sini 4 cm. Di sini 5 cm. Kemudian kita kasih nama AB di sini tadi BC, ini 8 cm. ABCD EF G H. Selesai. Dengan perbandingan proyeksi 2:3 A, maksud saya A. Lalu 4B. Pada prisma ABCD EFGHIJ terdapat titik P, H, dan R yang berturut-turut terletak pada rusuk-rusuk seperti pada gambar. Gambarlah irisan prisma yang terjadi jika dibuat bidang melalui titik P, H, dan R tersebut. Di sini kita akan menggunakan perluasan bidang sisi tegak. Yang pertama adalah bidang ABGF. Di sini kita mencari 2 bidang sisi tegak, di mana bidang pertama terdapat 2 titik yang sudah diketahui dan bidang kedua terdapat 1 titik yang diketahui. Kita perluas bidang ABGF dan bidang CDIH yang akan berpotongan di titik, misal titik X dan Y. Kemudian kita tarik garis dari kedua titik tersebut. Lalu kita hubungkan 2 titik yang sudah diketahui tadi, yaitu P dan R, sehingga memotong XY di titik, misal di titik Z. Nah, dari titik Z ini kita hubungkan ke titik H, sehingga akan memotong sisi atau garis HC misal di titik S. Kemudian yang kedua adalah kita mencari bidang yang memiliki 2 titik, yaitu CDIH, dan bidang yang memiliki 1 titik saja, yaitu AEJF. Kita perluas bidang CDIH menjadi dan kemudian bidang AEJH kita perluas sehingga akan berpotongan di titik K dan L. Kita tarik ruas garis dari titik K dan L. Lalu perpanjang garis dari titik S dan H yang sudah diketahui tadi, sehingga memotong KL misal di titik
W. Dari titik W kita ini kita hubungkan ke titik P, salah satu titik yang diketahui yaitu titik P tadi, sehingga akan memotong garis JE di titik misal T. Nah, di sini sudah terdapat 5 titik yang dapat membentuk sebuah bidang irisan prisma. Kemudian kita arsir terlebih dahulu. Kita sambungkan lalu kita arsir. P dengan R, kemudian R dengan S, kemudian S dengan H dengan T, dan T dengan P. Dan ini merupakan langkah-langkah menggambar bidang irisan prisma tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan pada penjelasan mengenai jawaban UAS mata kuliah geometri kali ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.